Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertama kali, Ustaz, di tahun 2022, Ustaz. Ya. Namun isu tentang Habib kayaknya masih terus bergulir, Ustaz. Yang terbaru ada Habib yang pernah masuk penjara karena kasus penganiayaan, kini malah masuk penjara lagi. Apa sebenarnya yang terjadi ini, Ustaz, dari pandangan antum, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya saya mulai bosan ini bicara tentang Habib, soalnya tidak ada tema lain. Mungkin karena saya juga Habib, meskipun saya tidak ingin orang tahu bahwa saya Habib justru. Tapi rasanya ya kita harus menanggapi. Orang tanya, banyak orang salah paham, banyak orang mengkaitkan Habib itu dengan banyak hal, seolah satu Habib itu berarti sama dengan Habib yang lain, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu. Ternyata ada yang memang menjadikan Habib ini sebagai komoditas, sebagai alat untuk menciptakan chaos atau menghimpun suara atau mempengaruhi masyarakat dalam kontestasi politik dengan politik identitas yang kalau kita sering dengar istilah itu. Jadi wajar kalau terlihat selalu menjadi headlines, selalu menjadi berita, dan itulah di era media sosial ini. Mau beritanya baik atau buruk tentang seseorang, selama itu tersebar luas, itu mempengaruhi kecenderungan orang. Dan biasanya orang cenderung menegasikan. Jadi kalau dia memang sudah terlanjur mendukung satu kelompok, dia akan habis-habisan, tidak peduli itu benar atau salah, untuk melawan kelompok yang lain. Apa tidak ada organisasi mencegah atau memperingatkan atau menegur kalau ada habaib-habaib yang dianggap keluar dari tata cara habaib sendiri? Apakah tidak ada itu, Ustaz? Ya, sebetulnya begini ya. Ini apa yang Anda tanyakan juga sering kita dengar dari banyak komentar atau tulisan yang menuntut lembaga yang menegur, mungkin juga memberikan sanksi, atau kalau terjadi apa-apa melakukan mediasi dan seterusnya. Ada organisasi yang mengklaim atau dianggap sebagai wadah bagi keluarga Habib. Sebetulnya tidak ada sebutan Habib, yang ada kumpulan semacam paguyuban keturunan Alawi, karena keturunan Alawi itu beda lagi dengan keturunan Arab. Tidak semua keturunan Arab itu adalah keturunan Alawi. Dan Habib maupun Alawi itu bukan profesi. Bukan seperti ikatan dokter misalnya, tercantum, tercatat, atau organisasi ormas tertentu yang memang setiap anggotanya karena visi dan misinya, karena programnya, sehingga dia tercatat sebagai anggota. Kalau ini kayaknya organisasi ini satu-satunya, saya tidak tahu, yang ada sekarang dianggap sebagai paguyuban yang menghimpun semua keturunan Alawi, semua mereka yang disebut Habib, baik tercantum maupun tidak, baik terdaftar atau tidak. Dan saya kira sebetulnya karena memang tidak ada keterikatan formal, tidak ada registrasi, tidak ada visi dan misi yang diperkenalkan, bukan seperti keanggotaan resmi dalam sebuah organisasi politik atau organisasi massa. Ini lebih mirip seperti paguyuban begitu, dan tidak semua orang terwakili di situ. Nah, karena itu menuntut mereka yang sebetulnya tidak secara jelas merepresentasi para Habib, tidak merepresentasi seluruh keturunan Alawi, sulit. Saya kira organisasi yang sekarang cenderung terkesan seperti memihak salah satu kelompok, dan itu sangat disayangkan. Bagaimana masyarakat menyikapi itu kalau nggak ada organisasinya? Siapa yang harus menyikapi kalau gitu, Ustaz? Sebetulnya cukup dengan menegakkan hukum dan tidak perlu memposisikan Habib sebagai sesuatu yang beda begitu. Ya, warga negara biasa. Ketika ada warga negara yang melakukan sebuah kesalahan, dilaporkan atau melakukan tindak kriminal, ya langsung ditindak saja secara hukum tanpa melihat Habib atau tidak. Mengapa Anda bertanya begitu? Karena mindset Anda sama dengan yang lain, seolah-olah Habib itu adalah sebuah profesi, sebuah sesuatu atribut yang punya konsekuensi tertentu. Padahal tidak ada. Dia ini sebutan yang tidak ada akar
tidak ada prosesnya orang mendapatkan ada semacam pemberian gelar wisuda begitu, tidak ada. Jadi orang disebut Habib siapapun, bahkan mungkin juga bukan Habib mengaku Habib, kita juga tidak tahu. Jadi menuntut Habib itu harus punya begini dan begitu, itu kayaknya tidak terlalu perlu. Mengapa sekarang menjadi pertanyaan? Ya karena sebelumnya kita memposisikan Habib itu dengan atribut-atribut, dengan ekspektasi yang besar-besar. Nah, kalau masyarakat percaya kepada hukum, tidak ada yang lebih adil daripada hukum itu. Dia tidak subjektif, dia tidak memihak, tinggal ditegakkan hukum. Memang kalau bisa, karena orang sudah terlanjur punya penghormatan kepada Habib, mestinya juga ada pengetatan. Saya lebih setuju penggunaan kata Habib dibatasi. Dan dulu memang sebetulnya tidak semua Alawi. Saya lebih suka menggunakan kata Alawi karena jelas akarnya adalah biologis, genealogis. Kalau sebutan Habib tidak. Dulu sebutan Habib pernah saya sampaikan juga di Alawi. Saya lebih suka menggunakan kata Alawi karena jelas akarnya adalah biologis, genealogis. Kalau sebutan Habib tidak. Dulu sebutan Habib pernah saya sampaikan juga di video ini. Di video waktu Anda bertanya bahwa Habib itu dulu adalah sebutan bagi sebagian Alawi, sebagian dari keturunan Nabi yang berdakwah, tokoh masyarakat, seperti Habib Ali Kuitang. Nah itu Habib. Yang lainnya banyak keturunan cucunya tidak disebut Habib. Tapi sekarang mungkin sejak era reformasi atau apa, nggak paham saya, Babib ini orang dipanggil Bib. Saya juga heran. Saya tidak pernah mendeklar diri saya Habib, tapi orang kadang-kadang manggil saya Bib. Ya karena ketularan ini. Nah mestinya dikembalikan. Nah organisasi yang merasa mewakili atau dia adalah wadah, paguyuban atau apapun, kalau bisa menertibkan Habib ini untuk tidak digunakan oleh sembarang orang. Mulai sekarang ditetapkan kriteria-kriteria khusus untuk seorang Habib. Oh Habib itu harus berilmu, Habib itu usianya sekian, Habib itu punya kiprah demikian. Nah itu mungkin lebih mudah, sehingga masyarakat juga tidak menggunakan kata Habib untuk seorang kriminal disebut Habib, rasanya kurang pas. Karena Habib itu gelar, saya katakan gelar sakral, itu Nabi, itu yang Nabi Muhammad SAW sebetulnya disebut dengan Habib. Ini kan apa, kecipratan saja, bukan Habib sejati. Jadi itu karena menghormati Nabi kita menyebutnya Habib. Nah akhirnya orang kelewatan disebut Habib, juga hak-hak yang ada pada Nabi juga diberikan walaupun tidak secara tegas, tapi perlakuannya seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang istimewa, yang tidak di hukum itu seakan-akan tidak berlaku buat mereka. Agama ini, syariat tidak berlaku buat mereka. Keadilan itu tidak berlaku buat mereka, berlaku buat yang lain. Itu salah. Kenapa sampai muncul Habib yang keras ngomong, yang tajam, yang berikan kritik-kritik kasar bahkan? Itu karena untuk menyadarkan masyarakat bahwa tidak semestinya begitu. Saya adalah seorang Habib, saya menolak itu. Artinya memang faktanya tidak ada konsensus tentang bahwa Habib itu punya keistimewaan. Istimewa itu kontribusi pikiran, ilmu, kontribusi dalam bidang kiprah sosial itu. Jadi mau Habib atau bukan Habib, tegakkan hukum. Itu aja persoalannya. Dan Habib tidak identik dengan ahli agama. Artinya Habib dalam pengertian yang baru ini ya, tidak identik dengan ahli agama, tidak identik dengan orang yang baik. Kadang tidak berpendidikan, kadang penjahat, kadang orang baik juga, kadang orang sosial juga, kadang seniman. Saya punya Habib macam-macam. Ada yang mulai supir gojek, ada yang pengangguran, ada seniman, ada bintang film, ada penyiar TV, ada rektor, ada dokter, ada politisi, ada macam-macam. Nah, saya selalu tidak melihat mereka sebagai Habib. Saya melihatnya mereka sebagai individu, sebagai warga negara. Parameternya adalah undang-undang, konstitusi, hukum. Cuman Ustaz, sering kali terjadi, dan ini nyata, itu ketika ada Habib yang ditangkap karena dianggap melanggar hukum dan yang lain-lain, itu akhirnya muncul suara-suara seperti ulama yang dikriminalisasi karena Habib itu kan identik dengan ulama, Ustaz. Akhirnya seperti dipertentangkan antara hukum dengan status kehabiban, Ustaz. Mestinya masyarakat juga sadar, tidak perlu terbawa-bawa oleh sekelompok orang yang sebetulnya hanya ingin menyulitkan posisi penegak hukum. Jadi sebetulnya ya itu seperti mengapa muncul begitu? Karena memang politisasi, karena ini memang dikapitalisasi, karena ini memang dijadikan sebagai alat. Sepertinya Habib itu sendiri jadi korban. Iya, dikorbankan dia.
posisi sakral yang dulu sangat dihormati orang, sekarang akhirnya ditarik-tarik antara pendukung dan pembenci. Antara ini kan mestinya tidak ada, mestinya biasa saja. Ketemu Habib di jalan, ya kalau dia baik kita enggak, biarin. Manusia biasa, nabi saja. Sebagai seorang nabi itu manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Manusia yang mendapatkan wahyu, artinya tetap saja dia sebagai manusia sama dengan kita, ada sakitnya, ada ini. Yang bedakan Nabi dari yang lain bahwa dia mendapatkan wahyu, dia terkawal. Nah ini tidak wahyu, tidak terkawal, tidak ada urusan punya tugas khusus dari Allah. Ini sebagaimana kita melakukan dosa. Jadi sebetulnya masyarakat harus kembali berpikir logis. Ini salah kaprah. Nah memang ada yang diuntungkan dari pengagungan ini. Ya Habib-habib tertentu yang memang nyaman dengan itu. Tapi ternyata banyak habib-habib rasional yang risih justru dicium tangannya, yang justru ditarik-tarik, diagungkan. Boleh kita mengutamakan seseorang. Seperti ayat yang sering kita dengarkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, di antara semua Anda ini adalah yang bertakwa. Artinya ketakwaan adalah privilege. Ketakwaan adalah hak istimewa. Tapi ketakwaan itu dibangun dengan susah payah, dengan ilmu, dengan tindakan. Nggak bisa hanya dengan klaim. Kemudian di Al-Quran juga mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan dengan orang yang tidak tahu? Orang yang tahu belajar dengan susah payah. Artinya orang yang berilmu, orang yang berguna bagi orang lain melalui kontribusinya dengan ilmu, dia harus dihormati, harus diutamakan, harus kita hormati. Kalau kita tidak utamakan justru tidak adil. Di Al-Quran juga misalnya, orang yang berjuang dengan susah payah, dengan resiko, pahlawan-pahlawan. Fadlallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah muliakan orang-orang yang berjuang ketimbang orang-orang yang pasif. Ini berjuang di sini artinya siapa saja yang mengambil resiko, berkorban demi orang lain, itu semua disebut mujahid. Artinya bukan mujahid itu harus berperang. Semua orang jihad itu artinya bersusah payah. Dia lebih berat daripada orang lain, mau memikul beban yang lebih berat itu adalah mujahid. Misalnya panitia, orang yang mau mengeluarkan uangnya itu kan jihad, dia melawan sifat kikirnya, itu dia juga mengeluarkan dana, mengeluarkan pikirannya, dia mau bergaul bersama orang lain, itu semua adalah jihad dalam pengertian yang sangat luas. Kemudian dalam ayat suci Al-Quran juga ada ayat misalnya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang mukmin dan orang yang fasik itu sama? Tidak sama. Artinya kita jangan perlakukan sama. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak menghormati orang lain, orang yang ngomongnya jorok, dengan orang yang santun, orang yang beriman, orang yang ibadah, nggak boleh diperlakukan sama. Kalau kita perlakukan sama, nanti orang yang berbuat salah, orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang bejat, nggak merasa perlu diingatkan. Toh aku diperlakukan sama. Dan orang yang dengan susah payah berbuat baik, sabar, rela hidup dengan kesederhanaan karena tidak menghalalkan segala cara, masa diperlakukan sama? Akhirnya dia merasa tidak dihargai. Nah justru itu adalah ketidakadilan. Jadi boleh mengutamakan orang, boleh melebihkan orang, asal karena prinsip-prinsip yang memang merupakan prestasi. Ilmu, perjuangan, iman, takwa, itu semua kan buah dari sebuah prestasi, layak untuk diapresiasi. Tapi kalau untuk sesuatu yang dia sendiri tidak ikut menghasilkannya, itu justru beban. Saya kalau dikenali orang sebagai Habib, nggak bisa macam-macam. Saya seperti terikat, mau ke sini nanti, itu Habib, nanti saya bawa nama Nabi ini. Sampai kalau orang tanya, apa Anda seorang Habib? Ya kira-kira begitu. Karena saya tidak ingin dikenal begitu. Makanya sebagai cara untuk mengekspresikan ketidaksukaan saya kepada cara mengeksploitasi gelar Habib ini, saya hampir tidak pernah mengindikasikan bahwa saya pakai songkok hitam, sekarang saya tidak menggunakan apa-apa, supaya ternyata ada Habib yang model pasaran begini. Jadi Habib itu pasaran. Yang istimewa adalah yang bertakwa, ya. YouTuber mereka yang suka memproduksi video entah untuk mendapatkan. Ini ada pihak-pihak lain yang akhirnya mencemooh, menghina. Semua Habib yang akhirnya dihina. Jadi hinanya pakai Habib itu dihina. Seolah-olah itu bukan persennya. Tidak ada orang yang disebut asli, baik di Eropa, di Amerika, itu semuanya adalah proses percampuran. Ternyata DNA itu campur berapa sekian persen. Jadi sebetulnya mengklaim originalitas itu juga absurd gitu.
Nah, karena itu apa yang jadi ukurannya? Kontribusi Anda. Anda tidak melakukan hukum, Anda tidak mencuri listrik, Anda tidak menggelapkan pajak, itu berarti Anda adalah warga negara Indonesia yang paling baik. Jadi siapa warga negara yang paling baik, yang paling asli adalah yang paling taat kepada hukum. Jadi saya perlu jelaskan, ada Arab, keturunan Arab ya, dari Yaman maupun tidak semuanya dari Yaman, sebagian besar dari Yaman. Kemudian ada Alawi. Nah, Alawi ini sebetulnya apa ya? Tidak se-Arab itu. Kita perlu tahu, di Arab itu ada macam-macam. Ada Arab asli, ada Arab yang terarabkan, namanya musta'arab. Nah, sebetulnya Quraisy itu kalau dilihat secara garis keturunan kepada Nabi Ibrahim, sebetulnya dia bukan Arab asli. Arab yang akhirnya karena berada di tanah Arab, akhirnya secara kesejarahan melalui proses yang panjang, akhirnya mereka dianggap Arab. Tapi dia bukan Arab yang asli. Mereka bukan Aribah, tapi musta'arabah. Nah, Nabi Quraisy itu, makanya Nabi disebut Sayyidul Arabi wal Ajami, pemimpin Arab dan Najum, itu karena memang dia di tengah-tengah antara Arab. Dia bisa disebut Arab karena berada di Quraisy, masyarakat Quraisy dan pendatang, tapi akhirnya dianggap Arab. Tapi juga bisa disebut bukan Arab. Karena apa? Karena Ibrahim juga datang ke tanah Arab, bukan asli Arab. Jadi, nah, keturunan Alawi kalau memang kembalinya kepada Nabi, sebetulnya mereka sudah bukan orang. Para keturunan Nabi di negara-negara lain itu tidak diperlakukan orang Arab. Di Malaysia, ya mereka justru orang yang sudah menjadi keturunan Arab itu dianggap pribumi, karena mereka bagian dari proses terbentuknya negara itu. Di Iran banyak orang Sayyid, orang Musawi, mereka tidak disebut Arab. Tapi kalau Sayyid di Irak, ya akan disebut Arab. Jadi yang menentukan Arab ketidak-Arabannya itu bukan garis keturunannya, tapi kehadiran aktualnya. Makanya di Amerika itu ada kulit hitam, ada Hispanik, mereka tidak diperlakukan sebagai orang Spanyol. Ya mereka orang Amerika sebagai nation. Nation itu sebuah entitas yang terbentuk secara modern berdasarkan sebuah kontrak. Tapi kalau suku, natural itu tapi kalau bangsa bisa dibuat. Nah, kita adalah bangsa Indonesia. Siapapun, mau keturunan mau tidak, masyarakat perlu adil melihat Habib. Lihatlah sebagai warga negara, tanpa melihat, kalau kita minta orang untuk tidak melihat keyakinannya tapi lihat perbuatannya, kita juga katakan jangan lihat keturunannya. Keturunan, keyakinan itu semuanya tidak mengubah posisi hukum, etika, norma-norma. Sebelum kita terlalu jauh membuat pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan kesengsaraan, sebab yang bahagia, yang bisa menikmati status Habib itu pun jumlahnya tidak banyak, tapi terekspos. Yang tidak terekspos kan banyak yang justru karena mereka tidak bertingkah aneh-aneh, tidak dikenal, akhirnya dianggap yang terkenal saja 1, 2, 3. Padahal banyak orang terkenal bukan karena pandai, tapi karena orang waras tidak mau melakukannya.